Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi fungsi kontinu pada interval. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Taufik Akbar, dengan NPM 213100040 dan rekan-rekan saya. Saya Tania Mulyaning Vindari dengan NPM 213100021. Saya Intan Dita Yulia Sari dengan NPM 213100001. Saya Cynthia Dewi Prawitasuri NPM 213100005. Saya Suparto Andrini dengan NPM 2131003 001 002. Baik, yang pertama ada definisi 5.3.1. Suatu fungsi f a ke bilangan real dikatakan terbatas pada a jika terdapat m lebih dari 0 atau m positif. Sedemikian sehingga mutlak fx kurang dari sama dengan m untuk semua x anggota a. Suatu fungsi dikatakan terbatas jika range-nya merupakan suatu himpunan terbatas dalam bilangan real. Kita mencatat bahwa suatu fungsi kontinu tidak perlu terbatas. Contohnya, fungsi fx sama dengan 1/x adalah fungsi kontinu pada a sama dengan x anggota bilangan real x positif. Akan tetapi, f tidak terbatas pada a. Kenyataannya, fx sama dengan 1/x tidak terbatas apabila b sama dengan x bilangan real x lebih dari 0, x kurang dari 1 akan tetapi fx x terbatas apabila dibatasi untuk himpunan C sama dengan x anggota bilangan real dan x kurang dari sama dengan 1 meskipun himpunan C tidak terbatas. Selanjutnya, titik 3.2, misalkan E sama dengan A, B, ya, suatu interval tertutup terbatas dan misalkan F, I ke bilangan real kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Bukti, andaikan F tidak terbatas pada I, maka untuk sebarang N anggota N besar, terdapat suatu bilangan Xn anggota I sedemikian sehingga mutlak Fxn kurang lebih dari N, karena I terbatas barisan X sama dengan Xn terbatas. Oleh karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass 3.4 demikian barisan Fxnr konvergen ke Fx. Kita selanjutnya menyimpulkan dari teorema 3.2.2 bahwa kekonvergenan barisan Fxnr mesti terbatas. Tetapi ini suatu kontradiksi karena mutlak Fxnr lebih dari NR lebih dari sama dengan R untuk R anggota N besar. Oleh karena itu, pengandaian bahwa fungsi kontinu F tidak terbatas pada interval tertutup dan terbatas I menimbulkan kontradiksi. Berikutnya akan Oke, selanjutnya 5.3.3 definisi.
Misalkan A subset bilangan real dan F merupakan A pemetaan R, kita katakan F mempunyai suatu maksimum mutlak pada A jika terdapat suatu titik X elemen A demikian sehingga Fx lebih dari sama dengan Fx untuk semua X elemen A. F mempunyai suatu minimum mutlak pada A jika terdapat suatu titik X elemen A demikian sehingga Fx kurang dari sama dengan Fx untuk semua X elemen A. Kita katakan bahwa X bintang suatu titik maksimum mutlak untuk F pada A dan X suatu titik minimum mutlak pada F pada dari F pada A jika titik-titik itu ada. 5.3.4 teorema maksimum minimum. Misalkan I sama dengan A, B interval tertutup dan terbatas pada F, di mana I pemetaan R kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada I. Bukti, pandang himpunan tak kosong Fi sama dengan Fx, di mana X elemen I. Nilai-nilai dari F pada I dalam teorema 5.3.2 sebelumnya telah diperlihatkan bahwa Fi merupakan Dalam teorema 5.3.2 sebelumnya telah diperlihatkan bahwa Fi merupakan subhimpunan dari R yang terbatas. Misalkan S star atas sama dengan sub Fi dan S star bawah infimum Fi. Kita klaim bahwa terdapat titik-titik X star atas dan X star bawah, demikian sehingga S star atas sama dengan Fx star atas dan S star bawah sama dengan Fx star bawah. Karena S star atas sama dengan supremum Fi, jika N elemen bilangan asli, maka S star atas sama dengan S star atas min 1 per N bukan suatu batas atas dari himpunan Fi. Akibatnya terdapat bilangan real Xn elemen I demikian sehingga S star atas min 1 per N kurang dari Fxn kurang dari sama dengan S star atas untuk N elemen bilangan asli. Karena I terbatas, barisan X min Xn terbatas. Oleh karena itu, dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.7 terdapat subbarisan X inverse sama dengan XNR dari X yang konvergen ke suatu bilangan X star atas. Karena unsur-unsur dari X inverse termasuk dalam I sama dengan A, B, maka mengikuti teorema 3.2.6 bahwa X star atas elemen I. Oleh karena itu, F kontinu pada X star atas. Dengan demikian, limit Fxnr sama dengan Fx star atas. Karena itu mengikuti bahwa S star atas minus 1 per NR kurang dari Fx NR kurang dari sama dengan S star atas untuk R elemen bilangan asli. Kita menyimpulkan dari teorema Apit 3.2.7 bahwa lim Fx NR sama dengan S star atas. Oleh karena itu, kita mempunyai Fx star atas sama dengan limit Fx NR sama dengan S star atas sama dengan supremum Fi. Kita simpulkan bahwa X star atas adalah suatu titik maksimum mutlak dari F pada I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teorema lokasi akar 5.3.5. Misalkan I sama dengan interval tertutup A dari A sampai B dan fungsi F pemetaan di I ke R kontinu pada I. Jika F alpha
kurang dari 0 kurang dari F beta, atau jika F alfa lebih dari 0 lebih dari F beta, maka terdapat bilangan C elemen alfa beta, sehingga fungsi Fc sama dengan 0. Buktinya diasumsikan bahwa F alfa kurang dari 0 kurang dari F beta. Misalkan I1 sama dengan interval tertutup A dari A sampai B, dan dan ga- dan gamma sama dengan 1/2 alfa plus beta. Jika F gamma sama dengan 0, kita ambil C sama dengan gamma. Dan bukti lengkap, jika F gamma lebih dari 0, kita tetapkan alfa 2 sama dengan alfa, beta 2 sama dengan gamma. Sedangkan jika F gamma kurang dari 0, kita tetapkan alfa 2 sama dengan gamma, beta 2 sama dengan beta. Dalam kasus apapun ditetapkan I2 sama dengan interval tertutup dari alfa 2 sampai beta 2, di mana F alfa 2 kurang dari 0 dan F alfa beta 2 lebih dari 0. Anggaplah bahwa kita telah mempunyai interval-interval I1, I2, I3 sampai IK sama dengan interval tertutup alfa K sampai alfa beta K yang diperoleh dengan biseksi berturut-turut. Sedemikian sehingga F alfa K kurang dari 0 dan F beta K lebih dari 0. 5.3.6 teorema nilai antara Bolzano. Misalkan interval dari fungsi f pemetaan di I ke R kontinu pada I jika A, B elemen I, dan K elemen R memenuhi FA kurang dari K kurang dari FB, maka terdapat titik C elemen I yang terletak di antara A dan B sehingga FC sama dengan K. Bukti jika A kurang dari B, misalkan GX sama dengan FX min K, maka GA sama dengan FA min K kurang dari 0, dan GB sama dengan FB min K lebih dari 0. Sehingga GA kurang dari 0 kurang dari GB. Menurut teorema lokasi akar 5.3.5 terdapat suatu titik C dengan A kurang dari C kurang dari B, sehingga GC sama dengan 0. GC sama dengan FC min K. 0 sama dengan FC min K. FC sama dengan K. Jika B kurang dari A, misalkan HX sama dengan K min Fx, maka HB sama dengan K min FB kurang dari 0. Dan HA sama dengan K min FA kurang lebih dari 0, sehingga HB kurang dari 0 kurang dari HA. Menurut teorema lokasi akar 5.3.5 terdapat suatu titik C dengan B kurang dari C kurang dari A sehingga HC sama dengan 0. HC sama dengan K min FC. 0 sama dengan K min FC. FC sama dengan K. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, akibat 5.3.7, misalkan I, A, B interval tertutup terbatas dan fungsi f I pemetaan KR kontinu pada I, jika K elemen R memenuhi infimum FI kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan supremum FI, maka terdapat bilangan C elemen I sehingga FC sama dengan K. Bukti teorema ini mengikuti pada teorema maksimum minimum 5.3.4 bahwa terdapat titik-titik C star atas dan C star bawah dalam I sedemikian sehingga infimum FI sama dengan C star atas, infimum FI sama dengan K lebih dari sama dengan FC star atas kurang dari sama dengan FC star bawah sama dengan supremum FI. FC star atas
lebih dari sama dengan K lebih dari sama dengan FC star atas. Sekarang kesimpulan mengikuti pada teorema 5.3.6 yaitu terdapat C elemen C star atas dan C star bawah sehingga FC sama dengan K. 5.3.8 teorema, misal I merupakan interval terbatas tertutup dan fungsi f I pemetaan ke R kontinu pada I, maka himpunan FI sama dengan Fx, di mana X elemen bilangan I, juga merupakan interval tertutup terbatas. Bukti, misalkan M sama dengan infimum FI dan M suprimum FI, maka teorema 5.3.4, M kecil dan M besar berada di dalam FI. Selanjutnya diperoleh FI subset M, M besar jika K merupakan sebarang bilangan di elemen I sama dengan Fj. Karena K elemen Fi, dapat disimpulkan bahwa M, M besar subset Fi, oleh sebab itu Fi merupakan interval M, M besar. Selanjutnya akan dibaca. Untuk selanjutnya, teorema 5.3.9, teorema kekepalan interval. Misalkan I merupakan interval dan misal F I subset R kontinu pada I, maka himpunan I merupakan suatu interval. Bukti, jika kita biarkan M didefinisikan sebagai infimum Fi dan M besar didefinisikan sebagai suprimum Fi, maka kita tahu dari teorema maksimum minimum 5.3.4 bahwa M kecil dan M besar memiliki Fi. Selain itu, kami memiliki F fungsi Fi subset M kecil, M besar, jika K adalah salah satu elemen dari M kecil, M besar, maka dari akibat wajar sebelum maka ada titik C elemen I sehingga K sama dengan Fc. Oleh karena itu, K elemen Fi dan kita simpulkan bahwa M, M besar subset Fi. Karena itu, Fi adalah interval M kecil, M besar. Untuk catatan, teorema 5.3.4, misalkan I didefinisikan sebagai A, B adalah selang batas tertutup dan misalkan F I subset R kontinu pada I, maka F memiliki maksimum mutlak dan mutlak minimal pada I. Peringatan, jika I didefinisikan sebagai A, B adalah interval dan F I subset R kontinu pada I, kita telah membuktikan bahwa Fi adalah interval M, M besar. Kami belum membuktikan dan tidak selalu benar bahwa Fi adalah intervalnya. Kemudian Fa, Fb, kita bisa lihat pada gambar 5.3.3. Saya kembalikan ke model. Oke, baik. Selesai sudah presentasi dari kelompok 6. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.